Halo saudari, semoga shalom dari Allah Tritunggal boleh terus dialami. Melalui video Worship 360 seri ke-6 ini, kami rindu mengajak saudari untuk mempertimbangkan atau mendengarkan cerita kesaksian mengenai kebaktian virtual yang dialami oleh beberapa rekan-rekan keluarga inti. Nah, saat ini saya ditemani oleh keluarga Pak Roni Samuel, dan tentu dengan istri Ibu Ita dan anak-anak. Shalom Pak Roni, Ibu Ita, Patrick. Shalom Pak Budi. Shalom semuanya, terima kasih banyak udah bersedia membagikan cerita ya, membagikan pengalaman mengadakan kebaktian virtual sebagai satu keluarga. Nah, ada beberapa pertanyaan yang semoga bisa menolong kita untuk memulai cerita dari Pak Roni dan keluarga. Yang pertama, selama ini kan Pak Roni, Bu Ita, dan anak-anak sudah melakukan kebaktian virtual ya? Iya. Gitu ya. Nah, apa saja sih manfaat yang dirasakan dengan kita nih dipaksa untuk kebaktian virtual sebagai keluarga inti di rumah? Nah, ini mungkin mau jawab nih anak-anak dulu Pak. Iya, silakan. Yo, siapa nih? Selamat malam Pak Budi. Malam Patrick. Ya, bagi saya manfaatnya itu selama pandemi ini manfaatnya ya saya bisa ibadah bareng itu karena sebelum pandemi itu kayak saya sama adik saya itu mungkin hampir tidak pernah beribadah bersama dengan orang tua. Jadi paling itu kita ibadah bersama itu setiap minggu ibadah keluarga, minggu terakhir di tiap bulannya gitu. Biasanya kita itu sibuk sendiri, kita masing-masing semua ini tiap-tiapnya itu sibuk sendiri sama pelayanannya. Jadi saya pelayanan di remaja, kalau papa di umum, kalau mama di sekolah minggu, kalau adik saya juga di sekolah minggu. Jadi kayak manfaatnya bisa selama pandemi ini kayak bisa ibadah bersama gitu, kayak seru gitu, kayak sudah lama kita ibadah bersama. Oke. Wah, terima kasih Patrick. Kalau dari yang lain, dari papa mama atau dari Ethan, kira-kira apa? Yang keras Ethan. Ya, senang sih bisa ibadah sama papa mama juga. Kan biasanya kalau setiap minggu waktu sebelum pandemi ini datang ke gereja tuh selalu terpisah papa mama sama kakak. Oke. Jadi lebih senang kebaktian bersama papa mama atau bersama dengan kakak? Patrick sama itu biasanya remaja ya? Iya, saya di remaja. Ya. Oke. Nggak tahu kalau Pak Roni sama Ibu Ita ada yang mau di-sharingkan manfaatnya kira-kira apa sih? Kalau saya ya sama sih Pak dengan anak-anak. Kita ini hampir tidak pernah ibadah bersama. Kalau berangkat, biasanya saya sama Pak Roni pagi-pagi buta itu sudah berangkat. Anak-anak masih di rumah tidur. Nanti saya langsung ke sekolah minggu. Pak Roni jemput anak-anak untuk ibadah. Yang satu sekolah minggu, yang satunya ke remaja. Semua sudah punya jadwal tugas masing-masing. Jadi hampir tidak pernah kami namanya ibadah di dalam gereja ya Pak. Ya. Kalau ibadah persekutuan untuk family sih kami selalu ada di rumah. Cuma untuk ibadah bersama benar-benar beribadah di gereja itu hampir ya memang tidak pernah sama sekali. Minggu kelima itu pun kita jarang juga bisa bersama duduk satu deret gitu, jarang. Begitu masuk gereja, ya semuanya pada ngacir ke tempat masing-masing ya? Bukan masuk gereja Pak, parkir mobil langsung semuanya sudah menuju tempat masing-masing. Iya, kalau minggu kelima itu biasanya di gereja kami anak-anak remaja semua yang tugas. Jadi anak saya itu akhirnya juga tugas. Jadi tidak pernah kita duduk satu bangku, satu keluarga gitu.
Tidak pernah. Kecuali pada perayaan-perayaan besar, Pak, perayaan-perayaan Natal. Itu pun kalau Pak Roni nggak tugas. Kalau saya nggak tugas itu baru kita bisa duduk bareng. Tapi mustahil Pak itu. Soalnya nggak mungkin ya, Ibu Rasanya nggak mungkin. Ibu Ita sama anak-anak duduknya di atas mimbar situ nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Iya. Tapi ya menarik ya, memang ini banyak sekali kejadian di gereja manapun ya. Gitu ya. Nah, kalau dari Roni sendiri sebagai ya hamba Tuhan yang full itu apa sih manfaat yang dirasakan? Ya sebenarnya sih saya senangnya karena selama ini kan memang ya gitu, saya kan tugas pelayanannya kadang terpisah. Kalaupun pergi ke gereja, saya pun pergi ke gereja bareng sama istri pagi itu kadang duduknya terpisah. Saya sudah, jadi istri duduk di belakang, saya duduk di depan. Jadi kita tidak jarang duduk bersama kecuali nggak tugas. Kalau saya nggak ada tugas pelayanan, saya di depan sambut tamu gitu, jemaat. Kemudian baru saya cari duduk bersama dengan istri. Kalau nggak, pasti saya duduk di depan, sudah jarang bisa bersama. Apalagi sama anak-anak. Dan saya pikir dengan masa-masa pandemi kayak begini, saya pikir ya satu sisi hal yang positif bagi saya adalah memang mau nggak mau keluarga dibawa kembali untuk melihat sih bahwa ibadah itu kan seharusnya kita bersama sebagai satu keluarga itu di dalam gereja duduk bersama bareng beribadah menyembah Tuhan, dan itu selama ini nggak terjadi tapi di rumah terjadi karena pandemi. Oke. Ya ini satu hal yang cukup sebenarnya dengan pandemi kita itu dipaksa untuk normal sebagai keluarga menjumpai Allah bersama-sama gitu ya. Betul. Jadi ini memang suatu hal yang menarik sekali nih. Nah, saya pengen lanjut kepada pertanyaan kedua nih. Ini mungkin perlu lebih spesifik nih. Ya, meskipun tadi Pak Roni, Bu Ita, dan Patrick Eaton itu sudah menjawab secara umum ya. Nah, dari kebaktian yang bersama-sama sebagai satu keluarga, apa sih hal spesifik yang paling disukai? Siapa duluan nih? Kalau saya, Pak. Silakan. Kalau saya itu yang paling saya suka itu adalah saya bisa melihat anak-anak saya itu bernyanyi bersama tuh Pak dengan suara keras dan itu menyenangkan bagi saya. Oke. Karena selama ini kalau di gereja kan kadang saya lihat, saya kan karena di gereja duduk, kadang saya sengaja duduk di belakang jemaat itu, saya kadang perhatikan jemaat itu nyanyi apa enggak begitu ketika nyanyi pujian itu ya. Nah itu kadang ada yang diem, ada sibuk sendiri, tapi dengan begini saya lihat mereka bernyanyi bahkan dengan suara yang keras. Kemarin ya ibadah tuh saya perhatikan sambil nyanyi, saya perhatikan mereka, wih keras sekali suara mereka nyanyi. Itu berarti buat Patrick sama Ethan, bapakmu tuh senang sekali dengar kalian nyanyi, karena bapakmu nyanyi. Paling tidak lega, aduh anak saya bisa nyanyi. Aduh. Ada lagi nggak tahu mungkin dari Patrick, Ethan atau dari Roni ditambahin lagi? Apa yang paling disukai? Yang spesifik? Yang paling disukai itu kayak apa? Kan tiap-tiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing kalau dalam beribadah gitu. Jadi kayak, Papa kalau ibadah kayak gini tau orangnya. Kayak kan kita sebelum pandemi itu kan kita tidak pernah, jadi kita mana tahu kayak kebiasaannya Papa waktu ibadah itu gini ngapain aja. Iya betul. Kan kebiasaannya Papa waktu ibadah itu yang saya sering perhatikan itu kalau misal pada saat khotbah kan pasti pembicara pasti menyinggung misal ayat Nats ini, tapi kadang Papa itu sering buka-buka terus kayak menyambungkan terus sambil baca-baca terus sambil perhatikan, jadi kayak disambungkan jadi kayak membuka banyak Nats Alkitab lagi gitu. Itu yang saya sering perhatikan. Terus kemudian kedua, Papa tuh kadang sering bawa dua Alkitab, Alkitab versi Indonesia sama versi bahasa Inggrisnya. Jadi Papa tuh kayak ciri khasnya gitu. Oke. Nah, jadi, kamu pernah nggak Patrick waktu lihat papa kamu kayaknya lagi nyambungin khotbah nih ya, udah gitu sampai rumah dia khotbah lagi gitu loh? Iya. Jadi kayak kebiasaannya, terus kemudian kadang gini, tadi itu pembicaranya masih kurang satu, kayak belum lengkap gitu kan. Pernah biasanya ngomong kayak gitu, masih kurang menyinggung bagian ini gitu. Minggu lalu ya. Iya. Tapi
bersyukur itu jadi sih bisa biasanya ngomong. memang kami lakukan. Oke, ya Ibu. Ya, tapi memang itu biasanya kita lakukan setiap kita pulang ibadah. Biasanya dari gereja kami biasanya Pak Roni menyinggung, hari ini di gereja dapat apa, kalau di sekolah minggu cerita apa, remaja khotbahnya apa, terus kita share. Biasanya di dalam perjalanan kami pasti itu, dan itu terbawa sampai sekarang juga setelah ibadah gitu, pasti kita saling bertanya. Menanyakan, anak-anak juga punya kebiasaan gitu, akhirnya bertanya, tadi di sekolah minggu kok gini ya, ceritanya apa gitu, biasanya anak-anak tanya. Di remaja juga Patrick menanyakan, tadi kok khotbahnya gini ya Pak. Oke, wah bersyukur sekali ya. Jadi ini udah menjadi sebuah patron di dalam keluarga Pak Roni, Ibu Ita ya. Setelah dengar firman, dicoba ngobrolin lagi. Jadi ada komunikasi di sekitar firman Tuhan yang tadi didengar gitu ya. Ya bersyukur sekali terjadi ya. Nah, ada gak sih tantangan-tantangan yang dirasain paling besar gitu loh di dalam melakukan kebaktian virtual nih? Apa tantangan yang paling besar yang dirasain? Ayo Ethan. Ethan, yuk. Ya kadang kalau jaringan juga, kadang waktu mau ibadah itu jaringan wifi-nya tiba-tiba mati atau nggak bisa connect. Oke. Berarti koneksi internetnya maksud kamu? Iya. Oke. Ada gak rasa kamu mengalami, aduh kayaknya males deh hari ini kebaktian sama papa mama? Enggak. Waduh. Ada lagi gak tantangan yang dirasakan coba? Waktu nyanyi mungkin ada lagu-lagu yang pemilihan nadanya itu jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga nggak enak. Oke. Lagu-lagu yang di kebaktian virtual selama ini buat Ethan cocok nggak buat kamu? Cocok Pak. Kan biasanya di remaja kan? Di remaja sama kebaktian umum lagunya beda banget nggak? Saya sendiri merasa itu beda jauh. Beda jauh, oke. Nah, kalau di umum itu lebih ke itu ya, kayak campur ya. Campur dia itu ada ngambil dari PPR ya. Himne. Lagu himne dan juga mungkin masukin lagu setara. Oke. Kalau kita di remaja juga mungkin karena gayanya kita sendiri kayak kita masih muda, kita masih remaja, mungkin masih kebawa sama suasana mudanya, jadi kita lebih kebanyakan pakai lagu-lagu yang baru, mungkin lagu-lagu kayak yang feel-nya lebih ke anak-anak muda. Iya. Oke. Tapi waktu kebaktian sama-sama orang tua, kamu nggak merasa ada aneh, canggung, nggak biasa atau gimana? Enggak sih, enggak. Saya juga sama papa saya diajari, sama papa dikasih tahu memang jangan, kalau kamu itu di remaja, memang remaja itu kan lebih suka mungkin kayak gaya-gaya yang baru, tapi kamu jangan lupa lagu-lagu yang lama, lagu-lagu kayak lagu-lagu himne gitu ya. Iya. Ya tentu kebaktian umum juga perlu pakai lagu-lagu remaja ya, Patrick ya, supaya makin muda ya. Ada gak dari Roni atau Ita nih mengenai tantangan yang dirasain? Tantangan. Kalau saya ada beberapa lagu yang tidak bisa Pak. Oke. Mungkin tidak selalu didengar ya, atau dinyanyikan, jadi saya tidak begitu menguasai lagu, apalagi kalau teksnya terlambat dikeluarkan, tidak tahu sudah itu lagunya. Jadi lebih kepada partisipasinya jadi kurang lancar gitu ya? Iya. Oke. Ya, memang seperti itu sih Pak. Jadi kadang juga akhirnya ya nggak tahu ya, mungkin saya ini orangnya termasuk agak repot sedikit ya dengan hal-hal begitu ya. Jadi kadang kalau nggak bisa gitu, kita nggak tahu lagunya gitu, nggak bisa nyanyi kan. Jadi kita cuma bisa dengar dulu diem. Tapi kan dalam ibadah virtual kan nggak bisa seperti ibadah
on-site gitu kan kita nyanyi bisa diulang-ulang, ini kan nggak bisa. Jadi terbatas kan, dibatasi waktunya. Jadi akhirnya kadang kalau nggak bisa gitu, nanti setelah ibadah selesai nanti saya tulis, saya ketik kepada teman-teman yang bagian PIC untuk lagu ibadah virtual itu. Saya bilang usahakan pilih lagu yang jemaat itu bisa nyanyi semua gitu kan, supaya mereka bisa berpartisipasi. Ya, betul. Ya itu saya kira penting dan baik ya, karena kan kita nggak bisa total menghilangkan nyanyian, karena itu membantu kita menghayati sebenarnya ya. Betul. Iya. Oke. Wah, ini pengalaman yang menarik sekali nih ya, karena kelihatannya pengalaman keluarga Pak Roni, Bu Ita nih unik sekali nih ya, karena sangat enjoy kelihatannya kebaktian virtual bagi satu keluarga nih. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Roni, Ita, Patrick, sama Ethan, kira-kira kebaktian intergenerasi ini perlu nggak sih diperjuangkan dengan lebih serius sama gereja? Kalau perlu, kenapa menurut kalian? Kalau saya sendiri, Pak, saya berpikir bahwa sebenarnya kita perlu perjuangkan. Kenapa? Kalau tadi sebenarnya Patrick itu sudah sampaikan bisa melihat saya punya kebiasaan bagaimana gitu ya, terus melihat adiknya atau mamanya punya kebiasaan. Saya pikir itu bukan hanya sekedar melihat kebiasaan bagi saya. Itu sebenarnya kita sedang melihat bahasanya itu mungkin kita sedang melihat warisan iman yang dimiliki orang tua itu yang dilihat secara langsung ketika mereka beribadah. Dan itu yang bagi saya hilang di dalam gereja. Nah, saya sempat memang diskusi, saya sempat ngobrol dengan gembala sidang, saya bilang, kemudian dengan beberapa majelis, saya bilang juga bahwa mungkin kita lebih baik kalau bisa itu ibadah itu intergenerasi, mungkin ini momen yang tepat. Memang agak repot, kita harus desain dan harus rancang dengan baik. Ya itu saya, Pak, gitu. Mungkin komisi perlu. Ya memang perlu ya, Pak ya. Karena apa ya? Saya sendiri dulu di dalam keluarga mama papa saya hampir tidak pernah saya mengikuti sekolah minggu, hampir tak pernah. Saya dari kecil selalu dibawa bersama kedua orang tua saya. Saya anak tunggal. Jadi ibadah itu selalu bertiga. Tidak pernah kami terpisahkan dari mama saya dengan mama papa, tidak pernah terpisah. Jadi semua selalu bersama ibadah itu. Tidak pernah kami dipisah. Jadi ya inilah tradisi yang dibawa oleh mama papa saya, selalu membawa anaknya pergi beribadah. Wah, baik sekali ya. Jadi dari keluarga memang sudah menjadi bagian dari identitas Ibu Ita ya. Iya. Pada saya gitu. Keluarga gitu ya. Dan sama juga sebenarnya dengan saya begitu, Pak. Masa kecil kami itu papa mama itu bawa kami ke gereja itu duduknya satu deret itu. Satu deret. Walaupun kami kadang kan namanya anak-anak kan bisa saja rewel. Ya. Tapi mama papa itu selalu kasih tahu, ajarin kami, bilang, ya ini waktunya ibadah. Ya. Nah dulu anak saya pernah saya ajak di gereja, jadi supaya dia diem itu sambil beribadah bersama itu waktu masih dia kecil ya, si Patrick waktu itu masih Patrick. Akhirnya kami kasih sambil kita ibadah bersama, dia sambil lihat. Kadang kalau dia mulai agak rewel, ya udah saya kasih aktivitas untuk dia menggambar. Jadi saya buat pola bentuk itu untuk dia gambar, tapi sambil dia lihat. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya gereja bisa memfasilitasi itu sebenarnya ya. Betul. Orang tua ya. Oke. Nah kalau dari Patrick atau Ethan nih, ada gak menurut kalian perlu gak sih remaja-remaja, pemuda tuh kalau kebaktian udahlah sama-sama sama papa mama aja lah, gitu loh. Menurut kalian perlu gak sih begitu? Coba, ada gak? Kalau menurut saya sendiri sih, mungkin tidak semua orang itu pasti sepemikiran sama saya. Ya. Kalau menurut saya sendiri sih, itu pantas diperjuangkan. Soalnya, kayak dan kayak aneh gitu kalau misal satu gereja tapi tidak ibadah bersama. Satu gereja terus kemudian satu keluarga tapi tidak ibadah bersama. Iya betul. Dan itu kayak merupakan sesuatu kayak kejanggalan gitu.
Iya, iya. Kayak saya tuh kayak apa ya, kayak kalau misal lihat orang ke gereja kayak lengkap satu keluarga itu kayak senang lihatnya itu kayak indah gitu. Iya, iya. Bisa kayak gitu. Iya, iya. Kalau misal kayak sudah kayak terpisah-pisah gitu, kayak yang ke remaja, yang ke sekolah minggu atau yang umum pemuda, itu kayak nggak enak dilihat, kayak apa ya? Ya mungkin mereka punya kesibukannya masing-masing, tapi kayak ada yang janggal gitu kalau misal kita sudah pergi bersama-sama satu keluarga bersama, tapi itu nanti di gerejanya terpisah-pisah gitu, kayak ada yang janggal gitu. Iya, iya. Saya bersyukur sekali Patrick bisa mengatakan pantas diperjuangkan. Soalnya saya setuju banget. Karena masuk ke gereja udah gitu ya, dari parkiran udah gitu masing-masing pergi ke tempatnya sendiri-sendiri, memang itu janggal itu janggal sekali. Cuma memang banyak gereja itu nggak merasa itu janggal ya. Iya. Aneh gitu. Iya. Ya, jadi memang ini satu hal yang saya bersyukur sekali lagi Patrick mengatakan pantas diperjuangkan. Jadi semoga teman-teman remaja yang mendengar kesaksian Patrick ini boleh mikir nih, bener ya kita mesti perjuangkan juga gitu ya. Ya jadi apalagi kalau udah satu rumah ya. Kalau satu rumah kemudian kebaktian gereja juga pisah-pisah lagi, kebaktian umum ada, kebaktian sekolah minggu ada, kebaktian remaja ada, kebaktian pemuda ada, lebih janggal lagi ya. Betul itu Pak. Itu yang saya sampaikan sebenarnya ke gereja juga. Saya pernah bilang, kita ini sudah dibuat, sebenarnya maksud pandemi kan ada yang bagus buat mengumpulkan kembali keluarga untuk beribadah bersama. Saya terus ngomong sama beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, saya bilang saya menghargai kalian punya upaya untuk mengupayakan ibadah-ibadah sekolah minggu segala macam gitu ya. Tapi saya pikir aneh kita di sini bilang, justru ini masa sebenarnya kita kembali bersama sebagai keluarga itu beribadah. Ya memang banyak tantangan buat gereja ya. Nah itulah kenapa di dalam Worship 360 seri ke-6 ini selain kesaksian keluarga seperti keluarga Roni dan Ita, kita juga akan memberikan sharing-sharing pendek-pendek bagaimana sih memulai kebaktian intergenerasi. Ya semoga ini juga boleh memberkati saudari kita komunitas Kristen di Indonesia. Ya. Well, terima kasih banyak untuk Roni, untuk Ibu Ita, Patrick dan Ethan untuk berbagi cerita ya mengenai kebaktian virtual sebagai satu keluarga, dan semoga keluarga Pak Roni, Ibu Ita makin erat, makin kuat, dan bahkan satu lagi yang tadi saya lupa kutip dari Patrick tuh ya, ketika ada teman-teman kita yang melihat ternyata satu keluarga kebaktian bareng-bareng, itu bisa jadi kesaksian juga sebenarnya gitu ya, bahwa keluarga Kristen itu bisa kok jadi satu meskipun di dalam juga beda-beda gitu kan. Pasti ada yang berantem-berantem juga lah, namanya keluarga gitu kan, tapi waktu ketemu Tuhan kita mau sama-sama karena kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang mempersatukan ya. Semoga keluarga Pak Roni, Ibu Ita boleh semakin dikuatkan dan terus menjadi saksi buat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Roni dan Ibu Ita, Patrick dan Tuhan berkati Pak Budi juga. Iya. Oke, thank you so much ya. Ya.